kehadiran Roh Kudus. Apa perlu? Bayangkan saudara, waktu Yesus mau terangkat, itu yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Aku akan pergi kepada Bapa, tapi aku akan mengutus kepadamu Roh Kudus untuk menolongmu, untuk menginsyafkanmu. Roh Kudus akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus, begitu itu kata Yesus, saudara. Jadi orang kalau dia tidak mengenal Yesus, dia bahkan memberitakan Yesus dengan pengertian yang salah. Loh, berarti dia sungguh-sungguh tidak mengenal Allah. Roh Kudus datang, Roh Kudus bercerita tentang siapa? Bayangkan Yesus yang bilang, nanti Roh Kudus bercerita tentang aku. Tidak ada seorang pun yang mengenal anak kecuali Bapa. Tidak ada seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Coba, ini sudah 100 kali di sini. Ayat ini ini jika penghibur, Roh Kudus toh. Jika penghibur atau Roh Kudus itu akan datang, yang akan kuutus, bayangkan, Yesus yang utus Roh Kudus. Lalu Yesus bukan Allah. Lalu Yesus siapa? Masa Yesus yang utus Roh Kudus? Yesus mengutus Roh Kudus. Iya, Bapa juga mengutus Roh Kudus. Tapi ini perkataannya. Ini perkataan Yesus, saudara. Bayangkan ya. Itu tadi ini yang sudah datang duluan kan tahu. Nah, biasanya saya yang mau dinyanyikan puji-pujian, dalam puji-pujian biasanya saya sudah mulai cek ya. Yang mana. Tapi ya, itu benar-benar lagu-lagu tadi itu betul-betul itu tidak ada di pikiran saya. Menyanyi pun tidak, saya tidak pernah menyanyi lagi. Itu kan lagu lama, lama sekali lagi. Sudah lama sekali ya. Perasaan lagu yang pertama tadi itu kita nyanyikan waktu di Sendangan dulu sana. Lalu karena itu termasuk lagu baru, kayaknya kita sudah tidak ulang-ulang lagi. Makanya saudara juga bingung toh. Nah saya saja bingung tadi. Toh, tiba-tiba loh kok kenapa lagu ini yang muncul di hati. Nah, seperti yang saya bilang ke saudara, saya ini mau belajar dengar-dengaran. Untuk apa saja ya. Sampai dengan lagu, aduh Tuhan ini kan lupa ya. Tiba-tiba tadi setelah sudah menyanyi, saya tiba-tiba berpikir begini. Jangan-jangan ini tidak ada di teks toh. Untung ada saudara ya. Ada ya. Lalu lagu yang lebih lama lagi toh. Tadi itu lagu tahun 90-an itu. Ya. Apa tadi pertama? Oh, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Itu kan lagu tahun 90-an. Saya ingat itu lagu saya pertama kali tahu itu tahun 91 atau 92 begitu. 91 kayaknya. Itu KKR di Senayan sana. Di Istora itu pertama kali lagu itu dinyanyikan di sana. Jadi saya baru tahu di situ. Tahun 91. Tahun 91 itu. Dan di sini jarang kan dinyanyikan lagu itu ya. Jarang sekali dinyanyikan lagu itu. Ya. Sekali lagi, waktu Tuhan mengingatkannya, ini sekaligus kita semua diingatkan betapa pentingnya peranan Roh Kudus itu. Yesus pergi dan dia bilang, kamu tidak akan dibiarkan sendiri. Aku akan utus Roh Kudus. Dia akan memberitahu
siapa aku. Begitu toh. Jadi orang yang akhirnya terus saja salah mengerti tentang Yesus, ya berarti kau tidak punya Roh Kudus. Nah bayangkan ya, orang yang tidak pernah punya pengalaman tentang Roh Kudus, lalu dia mau mengajar tentang Roh Kudus. Iya, saya mendengar loh, ini ada loh, ada banyak saudara khotbah-khotbah di YouTube. Saya pikir, elah orang ini tidak pernah alami tentang pekerjaan Roh Kudus, yang sembarangan ngomong di situ, ya. Tapi karena dia punya nama besar di Indonesia, orang dengar saudara. Orang dengar. Bicara tentang mujizat, semua bohong dia bilang. Loh, kamu kan belum berjumpa dengan orang yang mengalaminya sendiri. Jangan sembarang. Hanya karena banyak yang bohong tidak berarti semua bohong. Pekerjaan Roh Kudus yang dibuat-buat, toh, yang dipalsukan banyak. Bukan cuma ada, banyak. Tapi hanya karena banyak yang palsu, jangan kamu bilang semuanya palsu. Oh, ini yang ngeri ya. Kalau kita tidak pernah mengalaminya, lalu kita mencoba untuk mengajarkannya. Hanya karena kau bisa baca di Alkitab tentang Roh Kudus. Lalu kamu melihat praktek yang salah tentang pekerjaan Roh Kudus. Lalu pukul rata semua pasti salah. Kamu tidak mengalaminya, jadi kamu tidak tahu. Ya, saya bilang tentang ibu saya, saudara, mami. Toh? Jadi ini kan bukan kesaksian orang lain. Toh? Ini kesaksian mami yang di sini sebenarnya sudah beberapa kali saya bilang, ya. Tapi karena ini diingatkan, saya ulang lagi sedikit. Ya, mami itu dari kelompok yang bukan seperti kita. Dia Kristen, tapi tidak seperti kita di sini. Ya. Dan kelompoknya berhasil mendoktrinasi pengikut kelompok itu bahwa itu orang Pantekosta itu, ya, dengan Roh Kudus itu mereka baking. Kan? Lihat jodoh orang menangis itu tidak betul. Ya. Tuh, masa berdoa kok menangis? Nah itu. Jadi, bayangkan saudara, tidak diduga mami ini kan itu dari keluarga fanatik itu termasuk. Dia tidak pernah menyangka kalau belum selesai SMA, waktu itu di SMA kelas 3. Dia mesti tinggalkan kota Manado ke Jawa Timur. Kalau dipikir lagi, itu cuma karena apa? Karena dia tidak bisa menerima sikap orang tua. Begitu, ini kan biasa begitu. Remaja pasti biasanya dia berontak daripada orang tua. Pasti rata-rata remaja itu menganggap mamanya itu ini yang paling jahat, paling kejam, paling bodoh, paling apa lagi. Pokoknya semua yang paling tuh itu remaja pe mama dia. Hele mama bilang akan dia hele baca cerita dia pikir dia lebih tahu dari mama. Iya. Toh? Nanti kalau sudah tambah dewasa bikin ternyata mama aku betul. Nah itu kan terlambat toh. Untung kalau mama masih hidup kok aku dapat sadar. Kalau mama so mati baru ya ternyata betul mama udah bilang. Nah ini. Ya. Kalau dilihat begitu sepertinya ini bukan rencana Tuhan kan. Ini kan mami protes maksudnya kepada mamanya. Tuh. Tinggal ke kota Manado ke Jawa Timur dan dia tinggal di omnya yang gembala gereja Pantekosta. Tidak ada pikiran. Apa aku tinggal di situ? Toh? Dari Manado dia tidak pernah terpikir kalau mau sampai situ. Toh? Akhirnya sampai situ, tapi karena ada gerejanya, dekat gereja omnya, toh, jadi omnya juga yang gembala Pantekosta tidak pernah melarang, toh, silakan kamu putuskan sendiri, kamu mau ke gereja mana,
Jadi setiap kali itu gerejanya ada di pojokan jalan. Jadi tiap harinya dia pergi ke gereja itu. Dia tidak mau, bayangkan dia tinggalnya di pastori saudara. Tapi dia satu-satunya orang yang tidak ke gereja. Padahal tinggal di situ. Saya juga kalau dengar Mami P cerita, ya masuk akal sekali. Kalau berani kita jangan berani jangan berani nggak tinggal di sini. Tapi saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan Mami bilang tiap pagi dorang berdoa katanya. Itu satu keluarga tuh berdoa. Kong dia kan mau ikon. Masuk gereja nih mau sama doa pagi tidak mau. Jadi dia pikir kita yang berdoa sendiri. Nah, dia berdoa dari kamar. Tapi dia tergoda untuk lihat pada orang. Kan selama ini dia cuma dengar cerita. Dorang itu baking. Sekarang dia ada di dalam rumah itu. Dan setiap kali mereka berdoa dia khotbah dari kamar. Dan itu Oma katanya yang berdoa. Tiap hari dia semua cuma Mami Benama. Ya, di dalam doa. Mami namanya Rita. Jadi orang tiap dia dengar apa ini Oma. Tiap kali begini. Tuhan jamah hati Rita, Tuhan jamah hatinya. Tolong dia mengerti tentang kasih-Mu. Begitu. Mami dia khotbah. Bilang kata baking. Dia kan tahu kita ada khotbah. Kok kenapa dia menangis itu sampai kata kalau menangis hampir luar biasa begitu. Mami bingung. Bilang baking. Ini ada baking ini. Ini menangis sampai luar biasa. Menangisi siapa? Menangisi apa ini nona ini ya? Ini mau dengar apa yang benar. Ya. Hingga satu kali saudara. Ya. Jadi ini dia mulai ada pertanyaan di hatinya. Bilang kata palsu. Bilang kata baking. Kok apa dapat lihat orang sungguh-sungguh. Itu udah menangis betul. Kan sudah dapat lihat. Orang tuh menangis baking itu menangis sungguh-sungguh kan dapat lihat. Apalagi waktu dia menangis. Dia tidak bermaksud mempertontonkan di depanmu. Kan orang semua nih tahu kalau Mami Jakoba. Don tahu dia ada tasono. Nih tahu dia leh. Dia pikir dia paling tahu loh. Soal Alkitab dia pokoknya dorang paling dia yakin sekali dorang kelompok ini nomor 1 di sorga. Orang Pentakosta pasti masuk neraka. Itu Mami pemahaman. Ya. Bayangkan mulai dari kecil itu di doktrin seperti itu. Dia tahu sekali ini ya. Orang Pentakosta baking. Iya. Sampai satu ketika saudara ada KKR di gereja itu tempat dia tinggal. Kong dorang berhasil buju Pak Mami manjot orang menyanyi. Orang 3 ya. Itu bapak dan ibu gembala panggil pada dia. Manjut tahun 3 menyanyi Rita. Kong Mami tuh mungkin akhirnya rasa begitu juga. Kan ada acara masalah kon dia ndak mau iko. Apalagi kan mau tampil. Mau trio dorang. Oh iya dia setuju jadi dorang 3. Latihan kong tampil betul. Karena dia mau tampil. Duduk dong di situ, Iko KKR. Mau tampil tuh. Emang tadi dengar dia bilang dia duduk paling belakang pokoknya. Nih mau duduk di muka berhenti leh. Jadi dia duduk di belakang. Loh dia bingung. Kenapa? Karena itu pendeta baru khotbah. Kenapa dia rasa menangis kata. Jadi udah orang pendeta. Dari Filipina, dari dari Amerika, dari Belanda, nggak pernah kita rasa menangis. Kong ini pendeta biongok nih dia, kong kita rasa menangis. Dia yang lebih dia bingung dari dia hagah kiri kanannya nggak ada yang menangis, cuma dia. Dia so bingung kata dia bilang. Kita maruku lebesoe, kita angka muka orang soaga semua. Napa kita air mata dia kan nyandak sangka. Jadi boro-boro nyandak bawa lengso, nyandak apa. Jadi dia bingung sendiri mengatasi ini air mata yang deras mengalir.
Nah, ini rasa penasaran semakin menjadi-jadi. Jadi Sonya ndak suruh. Besok KKR kedua dia hadir. Terus hadir ya. Sampai akhirnya singkat cerita. Waktu dia tahu ada sekolah Alkitab di Surabaya. Oh, kita mau sekolah Alkitab. Hah? Enggak ada mau sekolah Alkitab. Kok dia pergi? Ya. Di sekolah Alkitab di SES, saudara. Ya, itu mami itu. Ini tahu itu angkatan berapa? Dorang. Ya. Yang jelas masih ada Om Ishak Leo. Almarhum. Jadi mami di situ dan dia tidak mau dibaptis sama sekali. Dia boleh sekolah Alkitab. Tapi kalau baptis bukan for kita, dia bilang. Karena ada satu yang masih membuat dia bertanya-tanya. Ini pekerjaan Roh Kudus. Siapa kok orang begitu? Bicara-bicara ingin tahu kalau apa? Tuh. Ini betul atau cuma bikin-bikin? Nah itu saudara. Jadi Tuhan ya lama-lama karena setiap kali, kalau tidak salah setiap kali ibadah hari Minggu. Karena Om Ishak Leo tahu. Ini ada murid yang tidak mau dibaptis. Jadi tiap minggu katanya Om Ishak Leo kalau mau akhiri ibadah dia tanya siapa yang mau dibaptis. Dia berharap tentu mami mau angkat tangan. Ya enggak pernah terjadi. Karena mami selalu begini. Tuhan kalau Tuhan belum jawab kita berdoa kita mau. Mami berdoa apa? Kalau kita rasa dulu. Aku harus mengalaminya sendiri. Baru kita tahu itu betul. Ya. Jadi selama kita tidak mengalaminya, tidak ada kita mau backing ikut panguni. Tidak ada. Cukup jo kita so sekolah Alkitab kan, so cukup. Nah singkat cerita. Pelajaran Roh Kudus di kelas. Kan itu sekolah Alkitab. Waktu pelajaran Roh Kudus, nah ini kan yang dia paling pertanyakan. Dia bingung katanya. Loh ini guru yang sementara mengajar. Bicara tentang lama-lama di hatinya ini sepertinya ada sesuatu yang beda. Nah, pas selesai pelajaran si guru suruh mereka semua berdiri. Mau berdoa bersyukur. Satu-satunya yang ini boleh berdiri mami. Dia so rasa berlutut. Nah, jadi dia berlutut. Kemudian dia dipenuhkan Roh Kudus. Aduh itu entah berapa lama mami bilang. Jadi itu doa sudah dihentikan. So berhenti mami masih berlutut. Terpaksa semua orang berkeliling. Tunggu dia selesai. Dan kesaksiannya selalu kalau dia cerita. Dia bilang saat itu dia kan duduk berlututnya itu di lantai yang keras. Tapi dia bilang waktu itu mami rasa. Mami ada di awan-awan kata. Rupa dia kata melayang-layang begitu. Ya, ada di awan dia rasa. Dia ada di awan. Jadi dia rasanya tidak mau berhenti. Ya. Sampai akhirnya waktu dia amin. Dia terkejut karena semua orang ada di situ. Waktu dia selesai doanya. Dia langsung bilang baptiskan saya sekarang juga. Yang enggak pakai tunda. Nah itu saudara. Jadi kalau mami beda. Kalau orang kan dibaptis air dulu. Baru baptis Roh Kudus. Kalau mami lain. Sama dengan Cornelius. Baptis roh dulu. Baru baptis air. Nah saya tidak suruh saudara mesti begitu. Oh. Sekalipun agak mirip kan dengan ses. Toh. Karena sesnya oh Tuhan ya. Yuk kita mau pergi sekolah Alkitab. Mar baking dulu begini. Kalau nyata bikin begini tadi mau. Nah ini. Kita baru sadar. Iyo kan. Mirip kute orang pekeras hati. Pantas le. Kalau Tuhan mau ajar saudara. Dia ajar dengan keras. Tuh. Kepada orang yang keras. Dia ajar dengan keras.
Iya karena kapan aku bikin begitu pat orang. Oh, kalau saudara datang di sini artinya saudara juga orang yang keras. So itu datang di tampak keras. Tuh. Memang kalau nyanda pakai martelu 50 kilo, nyanda mau sadar dia. Mesti bikin benjol dulu tuh kepala. Kalau nyanda mau sadar. Bayangkan ya. Semua kesaksian diceritakan kepada saudara. Dan kalau sampai sekarang tetap saja ada yang ragu-ragu, nyanda percaya. Lama-lama mulai dari dia semangat sekali, lama-lama dia sopastiu sekali. Dari dia so tahu semua tuh cerita. Padahal saudara saya juga entah apa. Ya. Saya waktu bercerita kepada saudara, ini kan cerita saya alami sendiri. Setiap kali saya bercerita kembali, loh, saya rasa ada yang beda di hati saya. Nah, ini kan cerita masalahnya kan bercerita tentang kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup. Ini sangat berbeda waktu saya cuma bercerita tentang teori kepada saudara. Kalau saya cuma bercerita tentang doktrin, kata-kata, itu sangat berbeda dengan waktu saya bercerita tentang apa yang saya alami dengan waktu dia sungguh-sungguh hadir dalam hidup. Sampai sekarang kan orang masih saja mempertanyakan soal baptisan roh misalnya. Mengapa akhirnya ada orang-orang tertentu saudara, bahkan para pengajar, karena tidak mengalaminya, jadi mereka sembarang membuat pernyataan tentang Roh Kudus dan apa yang dia kerjakan dalam hidup seseorang. Ada yang saya pernah dengar, saudara, ada yang tadi yang saya bilang itu. Masalahnya pendeta itu satu, dia doktor. Dia tidak pernah mengalami pekerjaan Roh Kudus. Itu saya dengar berulang kali. Dia selalu bilang begini tentang pekerjaan Roh Kudus. Dia bilang itu jelas kitab Kisah Para Rasul. Ya. Waktu para murid 120 orang di kamar loteng. Waktu mereka dipenuhkan Roh Kudus pertama kali, mereka berbicara bahasa yang dimengerti oleh orang yang ada waktu itu. Itu benar. Memang begitu catatan Alkitab. Kisah pasal 2. Ya. Waktu itu orang-orang yang terkumpul, ya, mereka semua mendengar murid-murid itu masing-masing berbicara tentang bahasa mereka. Jadi bahasa yang dimengerti. Sementara bahasa roh yang diklaim sekarang sebagai bahasa roh, itu bahasa yang tidak dimengerti. Jadi pendeta itu langsung bilang, berarti itu bukan bahasa roh. Dokter tadi ya. Kira-kira dia seberapa ratus kali baca nih Alkitab? Kenapa dia tidak pernah baca ayat itu? Coba baca Paulus bilang tentang bahasa roh. Bahasa roh itu tidak dimengerti. Ternyata ada dua. Ada bahasa roh yang bisa kau mengerti. Tapi ada bahasa roh yang tidak dimengerti. Sampai Paulus anjurkan, kalau kamu mendapatkan bahasa roh yang tidak dimengerti, tidak usah pakai di umum. Atau kalau seandainya ada, paling tidak 2 atau 3 orang saja. Dan itu bergantian. Di sini selalu terjadi. Kalau satu bahasa roh sedang mulai, waktu satu mulai, yang satu ini berhenti. Saya juga bingung, ada orang suruh berhenti, tak berhenti sendiri. Misalnya saya sementara kepenuhan, tiba-tiba ada satu naik. Kita tak berhenti saudara. Kita bilang, berhenti ngoni. Nyanda itu.
Nih ya. Ini ya, ini Alkitab, Saudara. Ini bukan peraturan di gereja ini. Lihat. 1 Korintus 14 ayat 2. Coba baca sama-sama. 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh justru yang paling banyak adalah tidak dimengerti. Mengapa? Karena bahasa roh itu orang itu sedang mengucapkan kepada Allah. Allah itu mengerti. Yang mengucapkannya tidak mengerti. Yang mendengarnya tidak mengerti. Tapi oleh karena dia mengucapkannya kepada Allah, loh Allah yang mengerti. 1. Yang kedua, dari ayat ini saudara lihat kalimat yang terakhir. Oleh roh. Nah ini. Jadi dia bicara bukan orang suruh. Bukan. Bilang ba. Mama. La. Ikuti saya. Loh, itu bukan oleh roh. Itu oleh pendeta yang suruh. Jadi kalimat terakhir. Oke, bahasa roh tidak dimengerti. Tapi lihat cara kerjanya. Apa? Bahasa roh itu dikaruniakan oleh, di sana pakai huruf besar, artinya itu Roh Kudus. Jadi oleh Roh Kudus orang itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Roh Kudus yang mengaruniakan bahasa roh itu. Jangan saudara ngarang. Lalu ikut-ikutan. Loh, saya mendengar saudara, ada orang cuma begini. La. Oke lah, kalau sungguh itu dari Tuhan. Tapi kalau itu engkau memang sendiri. Loh, kamu sedang berdusta kepada orang lain dan mendustai Roh Kudus. Kalau kita jadi Anda, lebih baik kita jangan usah bahasa roh daripada ngarang. Kenapa? Karena kalau berdusta terhadap orang, jangan, pasti orang marah. Masa berdusta terhadap Roh Kudus kok nyanda apa-apa? Pasti masuk neraka. Masa orang bahasa roh masuk neraka? Loh, kalau bukan Roh Kudus yang mengucapkannya, itu maunya kamu sendiri kok. Apalagi ikut-ikutan karena semua lama dia lama. Coba, ya. Saya bilang ke saudara, saya ini berbahasa roh, ya. Dan sekali lagi dalam nama Yesus, saya tidak pernah mengulang bahasa roh satu kali pun, tidak pernah. Jadi kalau sampai ada bahasa roh yang keluar, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya dia mau mulai kapan saya tidak tahu. Dia mau berhenti kapan saya tidak tahu. Yang saya lihat saudara, itu orang yang cuma meniru. Cuma satu kalimat, paling 2 kali dia ulang. Habis itu dia kan seolah lagi apa? Dia begging sendiri. Tapi kalau Roh Kudus itu, bahasa roh itu dikaruniakan oleh Roh Kudus. Loh, kan karena bukan saya yang sampai ini mulu lelah, saya tidak bisa hentikan selama Roh Kudus masih bicara. Dan karena itu bukan bahasa saya, jadi kan kita tidak ceracau sendiri, begitu kan? Loh, coba saudara yang begitu sendiri, pasti saudara sendiri mau. Oh. Sama dengan adik P kesaksian. Adik bilang bagaimana adik? Itu satu, ya Rama. Jadi kalau semua sesuka bahasa roh, ya Rama. No, ya Rama karena dia baking sendiri, ya lelah dong. Habis ya Rama, ya lelah. Tuh so lelah kata kok. Karena dia bikin sendiri. Tapi kalau itu pekerjaan Roh Kudus,
Misalnya cuma satu suku kata, saya lihat maksudnya. Ya menurut saya sebenarnya harusnya kalau orang itu sungguh-sungguh dalam kepenuhan Roh Kudus bekerja, pasti bertambah. Nah mungkin satu kata, cuma satu suku kata. Itu. Karena itulah, belum lagi karena cuma baking. No? Cuma baku iko, ya. Aku mengurapimu. Toh, lalu sekarang ayo berbahasa roh. 1, 2, 3. Ya bagaimana ini? Masa bahasa roh kan yang perintah? Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Bukan atas perintahmu. Ini orang ngarang. Tapi karena semua orang seperti itu di gereja itu, maka orang rasa itu yang betul. Nah ini kan, saudara lihat, ini penyesatan cara kerjanya seperti itu. Kepada saudara di sini saya sampai bilang, toh, lebih baik saudara sampai matinya tidak pernah bahasa roh, daripada bahasa rohmu itu mengarang. Memang katu, so itu sungguh-sungguh. Karena kehadiran Roh Kudus dalam hidup ini itu sangat perlu. Siapa yang bilang? Yesus yang bilang. Toh, aku pergi kepada Bapa, nanti kita kirim Roh Kudus. Oh iya pendeta ya, orang semua ini kan karena pekerjaan Roh Kudus, orang hadir di gereja. Iyo siapa bilang enggak. Toh. Karena mungkin ada orang yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, padahal Yesusnya tidak dapat lihat. Satu, tidak kelihatan Yesus itu. Kedua, kalau lihat syarat mengikuti Yesus, ini kalau disampaikan kepada saudara dengan benar, tidak ada orang yang bersedia mengikuti Yesus. Kenapa? Tuh, di sini selalu dibilang, diulang-ulang. Oh ini ayat yang terakhir. Oh, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oh. Jadi bayangkan saudara, ya, ini mengakui Yesus adalah Tuhan saja, itu karena pertolongan Roh Kudus. Ya. Tapi ternyata memang kalau saudara perhatikan peristiwa yang ditulis dalam Alkitab, ternyata dibedakan orang yang ditolong oleh Roh Kudus untuk mengerti dan mengenal Yesus. Tuh, beda dengan orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Lalu ada kata yang lain, dipenuhkan Roh Kudus. Ini bahasa Alkitab masalahnya. Toh, saya menggunakan bahasa yang digunakan oleh Alkitab. Toh, ini yang paling dikenal toh di dalam Alkitab kita masalahnya. Toh. Jadi soal saudara datang ke gereja, toh, saudara berdoa, rindu kepada Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin saudara mau percaya Yesus. Toh, Yesus tidak kelihatan. Belum lagi Yesus, ternyata dia manusia. Toh. Alkitab tulis, dilahirkan oleh manusia dia. Jadi berarti dia manusia. Toh. Toh. Ini kan kalau saudara lihat dari satu sisi saja tanpa melihat dengan lengkap Alkitab ini. Tapi kalau saudara lihat dengan lengkap, toh, kepada saudara kan ini sudah diulang-ulang. Toh, tentang Yesus yang ilahi. Toh. Kalau kita juga cuma sebut Yesus itu adalah Tuhan dan tidak mau mengakui kalau dia itu pernah jadi manusia. Loh itu juga bukan pekerjaan Roh Kudus. Kalau itu pekerjaan Roh Kudus, maka saudara akui Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang pernah jadi manusia.
Ini Alkitab. Ya. Ini bukan kesimpulan saya. Ini Alkitab yang bilang. Ya. Ini Mama lupa tadi mau bilang apa tuh tadi. Sebelum ini. Nah kalau saudara lihat ya peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ditulis dalam Alkitab tentang bagaimana orang dipenuhkan Roh Kudus. Alkitab menulisnya. Dan itu satu terlihat. Misalnya waktu Petrus datang jumpai Kornelius, toh? Kisah Rasul pasal 10. Saya bilang ke saudara, Kornelius waktu itu, itu mengalami pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Tahu dari mana? Alkitab yang tulis Kornelius itu saleh. Mana dek? Dari ayat 1. Oh, Kornelius itu saleh, takut akan Allah. Nah itu kan. Kornelius itu saleh. Ia serta seisi rumahnya. Bayangkan. Toh, kesalehannya sangat berpengaruh kepada orang seisi rumahnya. Toh. Oleh karena Kornelius ini saleh, maka seisi rumahnya takut akan Allah. Sudah lihat, harusnya kita seperti itu. Ya. Kesalehan kita kiranya membuat seisi rumah takut akan Allah. Loh, biarlah cara hidupmu. Ini Kornelius belum dipenuhkan Roh Kudus. Nanti saudara baca dengan lengkap. Kisah Rasul pasal 10. Dia sudah saleh. Loh, belum penuh Roh Kudus ternyata. Tapi dia sudah disebut saleh. Alkitab memberitahu bahwa dia saleh. Kalau seisi rumahnya takut akan Allah, berarti Kornelius takut akan Allah. Saleh, takut akan Allah. Lalu penuh dengan kasih, dia dapat berbuat kasih kepada banyak orang. Memberi sedekah kepada umat Yahudi. Hah? Kornelius sendiri bukan orang Yahudi. Lalu dia senantiasa berdoa kepada Allah. Tidak usah suruh. Ada acara doa atau enggak? Oh ada acara doa, oh ya, jadi orang tidak usah berdoa. Loh, Kornelius itu bukan nanti ada acara doa baru dia berdoa. Dia berdoa karena dia tahu itulah cara orang yang takut akan Allah. Tuh. Mengisi hari-hari hidupnya. Dia berdoa kapan? Berapa kali sehari? Senantiasa. Senantiasa itu berapa kali? Tuh, senantiasa. Nah ini orang Kristen. Tuh, Kristen itu berdoa satu hari berapa kali? Senantiasa. Senantiasa itu selalu. Selalu itu boleh enggak orang hitung selalu itu berapa kali? Apa? Berdoa. Sudah lihat tadi. Tadi itu tempo apa? Tadi pagi. Mengantuk atau nyanda? Pokoknya terus berdoa. Udah kok jangan menghakimi. Gitu toh. Kalian pikir. Bilang kata doa puasa. Doa puasa. Lain haleluya lain. Baru mau lihat DP muka aja saudara langsung dapat tahu. Satu mungkin belum mengantuk. Karena dia nyanda rindu, nyanda takut akan Tuhan. Cuma yang penting dia tahan lapar. Kong sebetul itu ibadah begitu.
Kalau saudara coba kok jangan pura-pura nih tahu. Itu. Orang kan tahu. Makanya itu tadi waktu lagu itu tadi diingatkan, itu aku menyanyi. Tuh. Gimana tadi? Kau yang selalu ku rindu, kau yang selalu ku damba, Yesusku membutuhkanmu, kau sungai kehidupan. Tuh. Orang rindu. Kekasihnya ndak rindu. Udah lihat sekali lagi ini ya. Cornelius saleh, takut akan Allah. Tuh. Berbuat kebajikan. Berbuat baik, bayangkan dia berbagai doi Pak. Orang-orang Yahudi. Nyak satu kampung dengan kita. Kita cuma mau bantu tuh yang satu kampung. Lalu berdoa senantiasa kepada Allah. Berarti dia tidak pernah bosan. Tuh. Ini ciri yang harus menyertai orang yang saleh. Yang takut akan Allah. Ya. Jadi jangan pernah kau berpikir kau ini takut akan Allah. Engkau saleh kalau tidak sanggup melihat orang yang susah di sekitarmu. Kau belum saleh. Masih salah. Belum saleh. Ada orang, dia bisa berdoa. Kelihatannya berdoanya banyak. Ya. Tapi dia tidak pernah bisa membuat menjadi nyata kehadiran Yesus di hatinya. Yesus itu adalah kasih. Harusnya kalau Yesus itu tuh sungguh-sungguh diam di dalam kita, kau tidak mungkin bisa menyangkali kehadirannya. Dengan tidak berbuat kasih kepada orang, bayangkan kalau saudara gagah. Kalau saudara boleh makan di muka pak orang yang dia dapat lihat sekali kasih yang kurangnya tidak mau menangis. Kita so lapar sekali, marngoninya tidak berbagi. Saya tidak percaya kalau orang itu ada Tuhan. Tidak percaya betul ya saudaranya, tidak percaya. Tuh. Saya bilang ke saudara, kalau baku lawang kendu, mungkin kita lihat kendu satu. Dulu. Kenapa saudara? Karena saya banyak pertimbangan. Kasih apa dia kok dia cuma bermain akang. Tuh, pat orang itu jadi makanan. Bayangkan kalau pada dia cuma for beli pulsa. Ada kan orang tertentu, kan dati dia nggak usah makan. Yang penting dia ada kuota. Kalau for orang, kalau angkonya nggak ada doi, beli makanan lebih penting daripada beli kuota. Tuh, kau bermain game. Tuh, nggak usah berdoa, nggak usah ingat Tuhan. Itu pertimbangan saya selalu sampai sana. Ya, ini mau kasih apa dia mau bikin apa? Dia mau bikin apa? Kalau kasih apa orang lain ini jadi makanan. Mana kalau kasih apa dia ini for apa? For dia nonton. Ini pertimbangan saya jadi sampai ke sana saudara. Jadi bisa saja ada orang yang berpikir ini pendeta Rona ini konjudo. Oh, iya mana-mana Jepangana. Karena setiap kali kalau mau cerita semua saudara kan dompet kira mau pamer-pamer. Padahal melakukannya itu waktu dengar orang itu dia kata mau masuk gereja marinya ada baju. Tondo langsung. Kalau begitu manjo. Kalau mau lihat di model orang bajunya enggak ada yang dia pas. Jadi mesti beli baju. Kok mau minta di mana? Jadi apa? Bukan orang yang nak beli baju. Beli baju for orang itu. Karena saya dengar dia tidak bisa datang gereja karena dia tidak ada baju.
Orang beli. Jadi beli celana baru, ini orang yang beli celana baru. Toh, sana bro sana enggak pernah beli celana baru. Mari ada beli akang celana baru, Pak, itu orang yang masuk gerejanya ada celana. Saya penuh dengan pertimbangan tuh iyo. Kong so beli akang tuh. Habis itu tunggu, dia belum masuk. Ya, bagaimana ini dia? So beli akang beli celana kan dia lihat saudara apa ya, semua masih tergantung semua tuh dia. Bukan beli di Cabo, saudara tahu. Tuh kan memang kalau mau buktikan kuasanya ada saja saudara. Tuh. Memang pastoran Pitoko diskon. Ini kan Tuhan tahu ini mau beli akang bukan for orang. Mau beli akang for orang lain. Kenapa? Alasannya apa? Karena dia masuk gereja kata. Jadi beli akang. Dia nanti masuk gereja kalau salah minggu kedua. Tuh, ada beli pada dia dari 2 minggu lalu. Kok cuma 1 kali. Habis itu dia tidak pernah datang. Dia sudah pakai pipesta. Ya Tuhan, bayangkan reken. Kalau boleh bawa martel tuh semua bawa martel kompe ikut. Tok. Tok kisana di kepala. Bilang kata anak mau masuk gereja. Jadi kiso beli akang. Itu baru salah satu saudara. So hilang selak mau bilang itu lain. Coba kok saudara. Jadi sekali lagi ya. Ini kalau mau iko hati. Bicara saleh. Takut akan Allah. Itu ada buktinya. Allah adalah kasih. Masa kasih itu penuh di hatimu. Lalu kau tidak bisa buktikan. Artinya Tuhan sebenarnya belum ada di hatimu. Kau menyangkali keberadaannya kalau begitu. Saya tahu dari mana? Nah ini dang DP pengalaman. Tuh. Sekali lagi so lama sudah saya taruh dalam hati. Semua uang yang masuk di dompet kami. Itu uangnya dari Tuhan. Lalu saya tidak mau menggunakan uang itu sembarangan. Iya biar dia 5 pera le. Iya. Bukan karena apa? Karena kita tahu ini Tuhan punya kasihan. Tuhan punya kan cuma 10%. Nah ini karena saudaranya tidak takut akan Tuhan. Kau berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir lain. Semua dari Tuhan oke kita kasih 10%. Ya, DP sisa semua Tuhan punya no. Jadi waktu saya berhadapan dengan orang yang seharusnya melihat bukti dari kehadiran Allah dalam hidup ini. Tidak bisa ditahan saudara. Tidak bisa ditahan betul deh. Ya. Nah ini, siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Oh my God. Karena Allah adalah kasih. Masa nanti saudara mau tunggu. Di akhirnya Tuhan bilang apa? Undur kau, aku tidak mengenalmu. Kenapa? Karena wujud dari kasih Allah itu tidak ada padamu. Orang lain tanpa Tuhan saja bisa memberi. Loh bagaimana toh? Saya juga bingung saudara lihat. Orang lain aduh. Ya. Dulu saya masih ingat waktu dulu ini Lana baru lahir. Toh? Lalu 2 minggu pertama itu habis itu susu. Kong dia bataria menangis dari orang kasih isi PDP air putih. Tuh, karena saya nyanda ada minta Pak Mami. Padahal ada Mami di situ. Enggak, orang kasih masuk dia di kamar. Kong orang ondo saudara kan di Bataria menangis. Tuh, ada kasih kata kok air putih. Jadi dia Bataria menangis. Tuh, kong orang ondo. Ondo pa dia sampai dia tas ono kasiang. Ada paksa no dia tidur. Nah, pas saya keluar kamar. Ada nih adik di luar nih. Adik ini dia kan pang mabo. Semua tuh pang-pang ada pa dia. Kong dia begini,
Ron, kenapa dia menangis? No, karena dia tanya toh, kenapa dia menangis? Kita bilang tidak ada susu. Kan bukan kita dia bilang, kasihan tapi anak yang tidak ada susu. Dia tuh yang tanya kenapa dia menangis. Tidak ada susu. Oh, kenapa? Berapa soto susu? Saya ingat waktu itu entah 3.500 kalau tidak salah. Ya, 3.500 itu kemasan yang paling kecil. Oh, kenapa kita ada 25.000? Dibeli jo. Padahal dia pang mabo. Dia duit satu cuma itu. Mari itu tuh dia kasih. Pang mabo boleh kasih. Ternyata kan terbukti. Tuh. Nah, ini para pemabuk baku panggil orang. Manjo, nyopi warung tuh. Nanti kita beli akang. Orang yang baroko bagaimana? Ya, sebelum dia baroko dia berbagi. Saudara pernah enggak lihat begitu? Dia berbagi tuh rokok. Kalau mau ambil tuh. Dia pasang akang. Pambae dia. Pambae. Kong saudara dah. Kita kayaknya enggak baroko. Ya maksudnya. Tuh. Dia yang enggak dengar-dengaran patuhan. Ternyata bisa memperhatikan temannya. Lalu kamu yang katanya takut akan Allah. Mengasihi Tuhan. Apa leh? Berdoa senantiasa. Lalu ternyata kau tidak bisa melihat yang lain. Dengan kata lain, kamu sedang menunjukkan kepada yang lain, Yesus tidak sungguh-sungguh hidup di dalamku. Ini kan bahaya yang model begini, saudara. Ya, yang saya bilang ke saudara, saya dengar kelompok tukang copet. Mereka ada pemimpinnya, ada dompet ketua. Jadi orang bacopet, kompi bawa apa tuh? Kepala tukang copet. Kepala tukang jambret, saudara. Saya dengar dulu, soalnya tahu kalau sekarang siapa. Mar dulu saya dengar, DP bos orang Manado. Di Jakarta. Tuh. Bos tukang copet orang Manado. Jadi orang ada jam, ada dompet, ada apa, pikumpul pada dia. Dorang nyanda, dorang kan tukang copet. Bayangkan kalau dorang itu tukang copet yang jujur. Coba kok saudara. Kong ini malah tukang hitung doi di persembahan di gereja. Bacopet. Kan semua tuh doi besar lewat di isi di popoji. Tukang copet jujur. Bayangkan abis copet-copet kan harusnya namanya juga tukang copet. Bawa kong anda jual sendiri. Dong bawa kasih apa dompet bos, nanti dompet bos yang atur berbagai bagaimana. Sampai saya dengar dia bilang kata kalau dia baku dapat dengan orang Manado yang kecopetan. Dia semua tanya, anda pejam bagaimana model? Tuh warna apa, merek apa? No, kalau dia tukang dia kaki tangan di bawah ini yang tidak jujur, nyak sampai berarti yang dicopet. Ternyata dan nanti dia pulang. Berarti kan mereka sangat jujur. Tuh, maling yang jujur. Tidak takut akan Allah, tapi jujur. Loh kok aneh? Orang yang duduk di gereja, ya di sini kok nggak pernah kejadian. Tuh enggak pernah di sini. Enggak pernah. Seringkali saya masuk di kamar, di sini segala derma. Tuh, lain kali itu perpuluhan ada di situ. Tuh, nyanda hilang itu. Terus tahu saudara ya. Saudara yang datang ke sini betul-betul dapat jempol semua. Nih, enggak mungkin hilang pokoknya. Itu segala HP tak tinggal di sini ada orang ambek. Padahal enggak tulis di situ pendeta punya. Enggak tulis. Nah, baru saya tahu. Ada yang hilang pokoknya kalau di sini. Jadi nggak mungkin hilang toh di sini. Coba seberapa tahun ya, saudara tuh masuk sini. Itu HP tapi HP ada hilang di gereja. Nggak mungkin pasti yang hilang tempat lain itu jangan bikin backing. Di sini terbukti saudara. 10-an tahun nggak 25 tahun tuh orang ke sini. Nggak pernah kan ada kehilangan di sini. Tak tinggal apa kok hilang? Yang ada.
Ya enggak ada, kecuali saudara salah taruh di mana stonya, enggak mungkin hilang di sini. Enggak mungkin ya. Karena saya jadi saksi. Toh. Semua yang hilang ada saja saudara. Saudara pulang kaget bertelepon kemarin, kenapa dang ada. Nyanda hilang. Itu, jadi puji Tuhan untuk itu saudara. Toh. Sekali lagi kan memalukan. Bayangkan saudara kalau di gereja kok so ada yang hilang. Dia so tahu pokoknya kalau kita duduk pada dia pasti hilang. Tapi dompet hilang tuh apa toh. Nah gitu ya. Nah, harusnya malu dong pak tukang copet yang jujur. Coba saudara kok ya. Maling yang jujur, tuh pangmabo yang baik hati. Oh bayangkan pangmabo baik hati. Oh, dia yang enggak mabok sendiri, dia panggil. Tanya enggak dapat sih habis nih 2 botol. Maton 2 1 orang 1 botol. Kok siapa yang mau bayar? Nanti kita bayar. For apa tapi doi? Tuh orang 2 sama-sama mabok. Kan? Pemabuk yang baik hati, maling yang jujur. Masalah ini anak Tuhan, takut akan Tuhan, menyembah Yesus. Lalu mana buktinya? Tuh. Kalau yang bisa dilakukan oleh para pemabuk saja, harusnya orang mesti lebih hebat dari itu. Tuh. Saya setiap kali kan bilang ke saudara ya, anak Tuhan itu jujur dan bertanggung jawab dan pokoknya hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa backing, harusnya saudara boleh backing. Orang suatu biasa. Saudara. Kalau berani makan di restoran, saya tidak pernah meninggalkan meja itu kotor. Kalau boleh kita mencuci akan tuh piring. Ya. Saya berpikir saudara, ada restoran yang orang sering masuk, kayaknya dia so hafal tapi muka. DP pelayan maksudnya. Karena orang so tahu saudara, kami itu sebelum keluar itu piring susun dulu. Kalau ada tisu situ kita semua lap tuh DP buang. Ini cerita sungguhan. Bukan sembarangan justru. Itu orang kan raja. Toh, jadi bila perlu sengaja saya buang akang. Iya saudara, ini cerita betul deh. Ya. Dan ini akhirnya anak-anak tak ikut, tak jangke semua. Toh, kita lihat dan dorang lagi. Ikut orang makan bareng. Toh, sudah. Kita lihat anak-anak semua nimpang udah. So tahu DP mama model. Iyo. Jadi saudara sampai lain kali dang ada yang tahu kan begini. Udah semua cuci piring dan kotek ngoni. Oh enggak. Ini bagian dari Yesus yang hidup di dalam kami. Memberi perhatian kepada orang kecil. Ini pelayan restoran. Biar dia tahu. Cuma ingat lama-lama dia mau tanya. Siapa kotek tuh ibu itu? Siapa kong dia baik-baik begitu? Saudara, saya betul-betul nyandak pernah ada nih kisah 10 ini tadi. Tadi sampai seolah ada batulis. Dan bukan ini DP khotbah. Makanya ini karena tuh lagu tadi, saya langsung berpikir sudah biarkan pendahuluannya Tuhan atur. Toh. Ternyata ini khotbahnya. Dengar baik-baik. Biarkan dia bekerja dengan caranya. Toh. Ingatkan dirimu. Toh. Bukan salah satu. Justru ciri pertama dari manusia akhir zaman adalah mencintai diri sendiri. Toh. Saudara lihat. Loh, ini pesan viral di medsos. Jadilah dirimu, cintailah dirimu. Toh, tidak usah harapkan orang pecinta. Toh, cintailah dirimu sendiri. Oh, hati-hati saudara. Memang betul. Coba deh, 2 Timotius pasal 3 sayang. Ayat 1. Oh, itu toh. Oh, ayat 2. Apa? Coba lihat dari pertama supaya tahu ini akhir zaman. 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
belum jadi so tahu. Tuh. Ini tahun berapa? Bayangkan ini kan tulisan Paulus ya. Ini berarti sekitar tahun 60-an Masehi. Oh, bayangkan. Nah, dia so bilang pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang namanya masa yang sukar orang semua akan masa ini semua kan orang semua kan kesulitan. Masa orang kesulitan kau mau lihat pangoni? Maka ini sangat normal. Sangat wajar kalau masa sukar datang orang akan ayat 2. Ini ciri pertama apa? Manusia akan mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang. Oh kasihan, betul sekali. Sekarang sudah makin gila. Ini yang begini. Bayangkan menikah tapi dua-dua cinta diri sendiri. Ini kan yang terjadi. Aduh, saya benar-benar sedang melihat ini semua jadi kenyataan di depan mata memang betul-betul. Ini cinta diri sendiri lalu jadi hamba uang. Saudara pasti deh. Kalau saudara ini menghamba kepada uang, maka pasti saudara akan cinta dirimu sendiri. Waktu kau cinta dirimu sendiri, pasti kau akan menghamba kepada uang. Mau berbagi, cari jangan apa untung sendiri. Tuh. Saudara akan lihat, ini kenyataan, pasti jadi kenyataan. Ini pasti ada di depan mata. Tuh. Sekali lagi saudara, orang tanpa Tuhan Yesus kok bisa bisa begitu, bisa seperti itu dia orang PKC. Loh harusnya orang malu. Orang yang katanya dengan Yesus. Dengan Yesus kok gak bisa mengasihi yang lain. Gak bisa berbagi, ini bagaimana ini? Mungkin kepada saudara, bagus tuh sekali-sekali supaya saudara lihat di kenyataan tuh. Bagus sekali-sekali kita saya tunjuk. Ini daftar transfer, supaya saudara lihat. Ini betapa ajaibnya Tuhan waktu dia mau bekerja di dalam hidupmu. Saudara akan lihat, kau berubah, pasti berubah. Saya tahu dari mana ini yang berubah. Ini tidak bisa tahan, betul saudara. Betul sekali. Dan Tuhan menyatakan dirinya tuh sama seperti yang saya cerita kemarin hari Jumat kepada saudara tuh. Ini anak mau bayar, masa bayar ojek 10.000 dia kasih 100.000. Tuh, ada tukang ojek gugup mau ambil. Kan tukang ojek betul-betul nih mau saudara. Kalau saudara gimana? Aduh makasih nih, makasih ojek. Loh, padahal dia kasih yang tahu kalau dia masih mau dapat penumpang. Coba saudara, pernah enggak saudara berpikir ke sana? So itu akhirnya kami membuat keputusan. Kalau lihat pedagang kecil, kita enggak sanggup tawar. Ada tambah doi. Oh ini pisang DP harga 15.000. Oh, napa oma 20.000. Oh ibu kenapa kasih pulang? Enggak usah, itu for oma. Jam begini, oma ini pisang sendiri jual mahal. Gimana angko pilih 5.000 nya dia. Siapa ada untung apa? Coba saudara. Saudara yang punya lebih hati-hati. Justru karena itu pedagang kecil saudara tawar. Loh kok aneh? Siapanya enggak tawar kalau di Kentucky? KFC coba juga angkot tawar 2.000 kalau udah mau. Oma jangan antri di sini oma kalau nyak dadoi. Apa dia bilang? Ini semuanya
325. Oh 315 Jok Kak. Coba Jok, kira boleh. Karena keluar tuh goreng sendiri tuh ayang. Tuh. Mahal sekali dong. So itu yang beli di sini. So, setelah pedagang kecil, so tahu-tahu dorang kasih yang baru mau lihat dorang pe tenda. Dorang pe alat makan sudah pas sayang. Kok angkot tawar le. Belum le kalau bayar kok dia sengajanya ndak kasih lebih. Sengaja potong akang. Kok pura-pura nin tahu. Ada di sini yang model begitu. Mana? Kita suka kasih tadi padahal ndak. Hati-hati saudara. Ini kok dapat bicara begini. Hei baik-baik le. Apa di sini ada yang model begitu ya? Belum bayar dia mati. Sudah tak bayar tadi. Malah dia yang tekan. Bu, jangan main-main ibu. Tali ibu jangan masuk gereja. Kayak pokoknya ibu ini dia pembadusta. Tak so bayar tadi. Ibu bilangnya enggak. Padahal dia tahu. Saya tadi kalian. Akhirnya untung 50.000. Hati-hati ya. Hati-hati pokoknya ya. Di sini kan ada banyak ini tadi yang bajual. Hati-hati saudara. Belum misalnya so bayar. Belum bayar. Belum bayar ya. Kurang ada pedoi. Padahal aduh saya masalahnya pernah dengar saudara cerita ini langsung dari orangnya. Dia tanya, kita belum bayar. Waktu kita semua pulang orang itu ndak minta. Dia bilang kok jadi tanya nak kasih no. Saya bingung. Ini cerita lama. Saya begini. Jadi bagaimana itu? Ya salah dong. Tak bilang kalau begitu usahakan besok kalau ada doi pi bawa. Karena itu kalau tidak salah dia cerita itu DP minggu lalu. Karena kata Don dua bapak cerita. Jadi akhirnya yang punya so lupa kalau dia belum bayar. Loh dia tahu kalau dia belum bayar. Loh kan aneh. Datang batanya pas Ses bagaimana itu? Dianya enggak minta. Masa enggak kan tahu. Aduh kok bisa ya? Saya pikir ini orang benar. Takut akan Tuhan. Coba saudara jangan cuma jago kalau menyanyi dia angkat tangan menangis apa le? Lama-lama. Malah. Tuh. Marco teh maling. Kok saudara bagaimana ini dia? Tuh. Jadi kita sudah tahu apa dia ada PC pulang tuh doi atau nyanda nin tahu. Kita lihat berapa ingat sekarang nih cerita. So lama sekali ya. Nin tahu hampir 30 tahun lalu, 20 tahun lalu. Udah so lama ya. Saya dengar, kasih yang dia sekarang so nyanda deng. Maksudnya so nin tahu dan siapa tahu dong masuk ulang. Pokoknya sekarang dia so nyanda masuk. Ya. Kalau ada di sini kan orang tako. Kasihan. Jadi dia enggak berubah dah. Itu cerita lama saudara. Soalnya enggak aja masuk gereja. Ya sudah tahu le. Semoga ketuk bertobat. Yang jelas ini dapat ingat. Apa ingat masalahnya ada. Ini yang kita heran lagi kok bisa datang bercerita. Orang masih di sendangan waktu itu. Orang itu datang. Ya bapak cerita. Kang dia cerita itu. Bagaimana Kang Ses? Orang kok bapak cerita. Banyak sekali saudara yang dia ambil. Banyak sekali yang dia ambil. Karena dorang sering beli di toko itu. Ini kalau mau kasih jelas saudara langsung. Itu. Ya sudah biar jual mengambang. Dia bilang iya Ustaz. Soalnya tuh orang kok setelah lama bercerita. Jadi sampai pulang. Kalau tidak salah ada berdoa sama-sama Don dua. Sebelum pulang. Aduh pusing deh. Saudara-saudara. Iya Ustaz kong jadi dia yang tidak minta tuh doi. Itu dia kan salah. Masa mau tanya itu salah. Ya Tuhan. Nah saudara lihat ini orang kalau mau membenarkan diri ada saja caranya. Masa dia ingin tahu kalau itu salah.
Dua-dua ada bercerita hal rohani, bayangkan. Kalau nggak salah itu sampai mau pulang ada berdoa dulu sebelum pulang. Dan dia tahu sekali kalau dia belum bayar. Loh kok bisa? Hati-hati loh saudara. Ya, saya pernah cerita di sini toh. Dulu pernah saudara di Pasar Langoan. Ya dulu so lama. Toh. Saya ingat Deng Brur almarhum. Torang dua pergi sampai di pasar itu. Torang mau beli bawang putih. Toh. Tukang jaga bawang putih orang Talaut. Don dua langsung baca cerita. Tuh. Dengan almarhum. Langsung baca cerita saudara. Langsung akrab sekali toh. Baca cerita. Kong orang lihat dia ukur bawang putih. Ukur bawang putih. Ini saya lupa 1 kilo kalau atau berapa saudara. Waktu itu bawang putih sedang mahal-mahalnya. Dia langsung taruh. Lo orangnya waktu itu kayaknya orang kutinya mau beli bawang putih. Sebenarnya mau cari laeng. Karena sobaku dapat yang dia sobat cerita. No dia ada di bawang putih yang banyak-banyak itu saudara. Dia seukur kong DP Tamang datang. DP Tamang kayak pemilik warung lupa le. Datang kong bilang dorang mau beli apa? Dong bapak gue mau beli bawang putih. Bilang iyo sudah so bayar. Bawa jo. Iya nanti ulang. Orang kayaknya nak mau beli saudara belum lagi memang mahal. Dia so kasih itu 1 kantong bawang putih. Orang mau bilang nyanda dia kan coba bilang soalnya pada DP Tamang itu. Orang mau beli bawang putih apa? Bawa jo. Loh, orang nyanda suruh belum beli banyak sekali saudara. Tuh kan mau bayar nyanda ada doi mau bayar waktu itu. Waktu orang mau bilang, orang takut juga rasa sayang jangan sampai ini langsung dipecat. Jadi saudara bagaimana coba? Orang bawa pulang dengan keadaan bersalah. Ini hati bersalah, orang yang tidak bayar. Orang yang tidak bayar, orang bawa pulang tuang putih. Sudah tahu enggak? Setelah ada doi, orang langsung pergi pasar. Pergi di pasar Langguan, kok pergi kasih. Soalnya tidak ada dia. Soalnya tidak kerja di situ atau apa. Pokoknya terserah. Mau dia mau kerja di situ atau nyanda, dia nyanda ada waktu itu. Orang langsung pada DP Cika, DP apa. Langsung. Orang bilang ini apa? Ini mau bayar itu hari. Dorang bingung kayaknya lihat apa orang. Pokoknya orang di hadapan Tuhan selesai. Nah gitu, itu saudara kalau saudara mau takut akan Tuhan. Padahal kan kalau mau pikir bukan orang salah. Tapi untuk menolong orang itu, ya terpaksa jadi orang utang. Ini hal-hal kecil, kelihatannya ini hal kecil. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, saudara akan sangat bertanggung jawab sampai kepada hal yang kecil yang kelihatannya menguntungkanmu. Hati-hati itu bilang menguntungkan. Menguntungkan tapi apa? Kau mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Hati-hati saudara. Semua ada waktunya. Yang menabur pasti menuai. So bilang. Saya pikirnya gampang. Kau menabur hal yang tidak benar, nanti lihat ada DP waktu. Toh, kalau belum sarang engkau menuai, pasti ada DP waktu, pasti kau menuai. Hal yang tidak benar, toh, kira gampang. Ini di hadapan Tuhan, toh. Iya, beli apa? Onderdil untuk sound system. Saya ingat di Pasar 45. Toh, ada kan toko-toko sound system di sana. Tanya siapa? Pendeso tulis semua. Tuh mau beli. Tuh, karena kan mau rangkai sendiri. So lama ini saudara. Bawa di Pasar 45, kong orang kasih ya. Lalu kan zaman dulu ini ya. Itu apa? Hitung saja masih pakai kalkulator. Cuma pakai kalkulator begini, kong itu DP struk belanja dia tulis. Tulis pakai robekan kardus, kong dia tulis di yang spidol itu yang punya toko. Oh ini harganya ini harganya ini gitu ya. Kong dia jumlah, toh. Dia jumlah itu orang bayar sesuai jumlah yang dia yang jumlah toh. Kan itu kok yang jumlah. Sudah, so bayar. Untung tuh orang enggak buang tuh kardus. Sampai di rumah waktu dihitung kurang 40.000. Bayangkan saudara, dia salah reken.
Harusnya tuh orang mesti bayar tambah 40.000. Saudara ya, kalau Tuhan sampai ingatkan seperti ini berarti ada yang memang harus dengar. Sekali lagi, waktu orang hitung ulang. Aduh kasihan tuh kok kurang 40.000. Kok ngapa? Kok orang pi ulang. Pi ulang cari waktu. Pi pasar 45, kok pi cari pada dia. Kayaknya dia enak kenal sama orang memang tuh. Kayaknya baru kali itu lihat orang babdi di situ. Orang kasih 40.000 dia bilang, ini apa? Tuh hari ada salah rekeng kok. Oh, jadi dapat dia bingung saudara lihat orang. Iya terima kasih kok Tuhan berkati. Iya, dia bingung. Tapi for orang ini kejujuran dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Harus. Orang yang tidak perkenalkan diri itu orang pendeta. Tidak ada. Tapi yang jelas di hadapan Tuhan. Tuhan lihat jujurnya hambaku. Itu saudara saya. Itu di sini kalau saya tangani uang. Kok kelihatannya ada yang curiga. Kita sangat tersinggung sebenarnya. Karena dalam hati. Anda pikir hele tuh orang ini dia. Hele orang ini tahu tuh orang dikasih. Hah? Apalagi saya tahu-tahu ini for Tuhan. Tuh. Ya main-main saudara. Jangankan 40.000, 100.000, hele 1.000. Iya kan? Kalau orang mau jujur di hadapan Tuhan. Sampai hal yang terkecil sekalipun. Kalau sungguh Yesus hidup di dalammu. Firman Allah hidup di dalammu. Saudara jangan abaikan hal kecil. Ingat baik-baik. Akan. Tuh, saudara ingat enggak kata itu? Ini nama orang. Akan. Ini dia mengambil barang yang disuruh oleh Tuhan ditumpas. Tapi akan ambil itu untuk dia. Dia simpan di dalam tendanya. Tuh. Yeriko dikalahkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Yeriko itu besar. Setelah Yeriko, mereka berhadapan dengan kota yang namanya Ai. Ini kota kecil. Tidak sebesar Yeriko. Yeriko mereka kalahkan. Ternyata setelah di Ai mengalahkan mereka. Sementara Ai ini kota kecil. Jadi Yosua bingung. Loh, kok bisa? Ya, Yeriko besar, luar biasa. Kami kalahkan dengan mudah. Harusnya menghadapi Ai, kota kecil, harusnya dengan mudah dikalahkan. Kok bisa? Malah kita yang kalah. Nah, Yosua pun berdoa. Dan Tuhan bilang, apa yang menyebabkan kekalahan itu? Nah, bayangkan ini cuma satu orang nih akan. Dia yang mengambil barang yang Tuhan bilang ini tidak boleh diambil. Ini di bumi hanguskan. Itu. Ini dia ambil ke apa? Untuk menguntungkan dia. Barang yang dia rasa mahal, so bilang, Tuhan bilang ini ditumpas. Kalau dapat DP ayat kok taruh. Hah? Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Inilah khotbah tahun berapa? Tuh, kok bisa tiba-tiba muncul? Tuh, saudara pasti ingat tuh paling jarang yang bahas
perjanjian lama. Ini kalau sampai ini tiba-tiba muncul, ada apa? Oh, biarkan Tuhan bicara. Berarti ada yang khusus di hati Allah yang dia ingin saudara mengerti. Tuh. Ada yang saudara simpan ya, dan dia ingin kau menyadarinya. Jangan di hadapan Tuhan, orang tidak bisa sembunyikan. Tidak bisa, saudara, hal yang paling kecil orang tidak bisa sembunyikan. Tuhan tahu, Maha tahu. Yang saudara so lupa dia tahu. Dan bisa saja sekarang ini hal yang saudara so lupa dia kasih ingat. Ya. Mana itu dek? Kemudian ini yang terjadi adalah mana akhirnya ditemukan itu kong apa? Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Lalu Tuhan berfirman apa untuk Akan? Tadi kan murka Tuhan. Siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Ini sikap Allah. Ya. Waktu saudara, ya, saudara pikir ada hal-hal kecil yang kau bisa abaikan? Orang bisa tidak tahu karena itu hal kecil. Tuh. Sekarang Pertamina ketahuan karena hal besar yang dorang backing. Tuh. Ngerti sudah berbagai ancaman saya lihat ya. Ada yang bilang dia mau dihukum mati, ini tahu leh. Kurang-kurang mulia DP hasil asal jangan cuma pura-pura habis hukum mati kaget cari. Ih dia soalnya ndak ada. Ya so lari. So keluar kote dong so selem. Aduh susah ini orang Indonesia. Tapi sudah lihat ini kalau di hadapan Tuhan nyada ada cerita. Oh ini hal kecil. Hal kecil apa? Kalau Tuhan bilang jangan, jangan bilang itu hal kecil. Masalahnya cuma ini. Nah itu. Ini tuh masak-masak. Oh. Jangan bilang ini cuma hal kecil, jangan saudara. Kalau Tuhan bilang jangan, artinya jangan. Jangan langgar tuh hal kecil itu. Yang kan ya. Kepada saudara saya selalu ulang itu ya. Itu apa? Orang muda itu dia mau ikut Yesus. Yesus bilang apa? Kalau kamu mau selamat, ya, lakukan, bagaimana? Tinggal satu hal. Semua sudah aku lakukan Tuhan. Semua, dari dulu kita ada backing. Tuhan bilang apa? Justru satu itu. Tinggal satu hal tuh. Masa lu kurang satu, lu keterlaluan deh Tuhan. Justru kapan kau dapat bikin satu itu? Itu tuh anggap dosa tahu. Semua dengan mudah kau selesaikan tuh. Ada orang dengan mudah dia berhenti rokok, berhenti mabuk, berhenti semua. Tuh. Tapi berhenti nonton yang tidak sanggup. Ada berhenti nonton gampang. Semua gampang maroko. Tak tinggal kurang kuat itu. Semua komang kita ada backing. Kurang komang ini satu ini komang belum. Ada semua dia backing. Cuma satu tak tinggal. Pambadusta. Saking dia sudah biasa badusta. Sampai dia sudah tahu kalau dia ada badusta. Saking sudah lalu tak biasa. Tuh. Jadi ini badusta. Baru begini, iya badusta ya. No?
Ini orang begitu. Kalau itu setelah lalu sering dia baking, saudara, dia sudah tidak usah ingat-ingat dia mau berdusta bagaimana. Tiap kali dia mau baca cerita pasti itu berdusta. Loh. Saya kadang-kadang jumpa orang begitu ya. Di antara 100% ceritanya 95% towo. Jadi lain kali so bingung mau dengar orang ini. Oh Tuhan lain kali. Cuma 1 jam baca cerita dia. Oh Tuhan, tuh mana aja tuh betul. Pusing. Tuh mana aja tuh betul dia ada cerita ini. Nyandak mau dengar dia ada baca cerita. Tuh mau dengar cuma ingin ini cerita towo. Karena so tahu selalu towo soalnya. Kan saudara susah tuh. Coba saudara. Nyandak usah saudara mau percaya apa dia. Mau dengar juga DP cerita saudara langsung lelah. Ya dia selalu baca cerita setelah orang lihat ya. Ya nyandak betul kote. Jadi kalau dia baca cerita ulang saudara suka sekali dengar. Lebih baik so dengar apa cerita Cinderella. Memang so tahu-tahu itu dongeng. Daripada mau dengar ini cerita. Dia susun cerita. Aduh ada saudara orang model begitu. Doh kasih yang lain kali saya Tuhan tempo apa nih orang mau berubah. Sudah lihat? Semua dia so baking, udah rajin masuk gereja. Cuma kurang 1 itu tuh dia belum baking. Nah itu 1 itu siapa angkon yang boleh baking? Dosa kesayangan tuh. Semua dosa dia boleh sudah jo. Duh masa kan yang berubah. Duh kalau kita memang sudah tak so berubah. So kurang kok ya namanya juga manusia. Semua ada DP salah tuh. Kita memang nih 1 ini nanti Tuhan jo yang tolong. Tuh kalau semua mati baru berubah. Dia ingin tahu Tuhan mau kasih kaget dia matinya ndak bilang-bilang. Nyandak rasa-rasa sakit, nyandak rasa-rasa mati kok kaget dia so putus napas. Nya Riki bertobat. Itu baru DP nama tobat. Tobat itu bukan bertobat, kapok. Itu. Kenapa? Karena diberi kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk sadar, kesempatan untuk berubah dan kau membuang kesempatan itu. Hanya karena ada hal yang saudara anggap cuma ini. Atau kurang ini tuh kita belum baking. Kong tempo apa kau mau baking? Sementara kita tidak pernah tahu kapan hari terakhir kita. Ternyata cara Yesus mengukur, ya, mengukur kita ini benar-benar sudah berkenan kepadanya atau tidak. Sungguhkah kita ini pengikut Yesus atau bukan? Sampai kepada hal yang saudara anggap ini kecil. Jangan pernah mengecilkan, meremehkan apa yang Tuhan bilang. Ini dosa. Dosa itu adalah dosa mau besar kecil. Ini besar kecil ini orang yang ukur. Oh besar. Ini dosa kecil. Dosa kecil tapi kalau saudara tidak bisa hentikan artinya itu dosa besar kepadamu. Kenapa kau tidak bisa hentikan? Itu dosa besar. Jangan bilang itu kecil. Ternyata kan kau tidak bisa berhenti. Ini semua yang saya bicarakan kepada saudara betul-betul di luar perenungan saya. Aduh Tuhan tolong. Saya justru jadi mana? Tuhan ada apa? Ada apa dengan orang yang ibadah kali ini? Atau mungkin bukan saudara toh. Orang yang di sebelah saudara. Bukan saudara. Orang yang di sebelah saudara. Hah? Tuh mana itu? Tahu. Pokoknya angko sebelah. Nah itu. Mana? Dia bilang, kape sebelah apa ngana? Ngana. Tuh dua bagus sebelah. Sebilang kata orang yang di sebelah. Jadi itu mana? Ngana. Saudara tuh. Semua orang
perlu membereskan diri. Mari renungkan lagi. Ini Tuhan sementara bicara kepada kita. Dia menginginkan keselamatan kita. Dia tidak ingin kita binasa. Kalau setan dia nih mau bilang. Tuh kelihatannya itu orangnya. Ini pendeta ini dia sampai hal-hal kecil dia besar-besarkan. Bagaimana kamu? Mana tuh ayat tadi dek? Sudah apa belum? Tuh tinggal satu hal. Yesus yang bilang tinggal satu. Tinggal satu bayangkan. Ini pendeta ini dia. Tuh hal kecil dia besar-besarkan. Siapa yang bilang? Kau lihat ini Yesus. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Apa? Jual segala yang kau miliki. Bagi-bagi kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari ikutlah aku kong. Lihat ayat 23. Coba orang baca sama-sama. 3. Ketika orang itu mendengar perkataan itu ia menjadi sebab ia sangat kaya. Bayangkan sekurang satu. Tapi itu membuat dia amat sedih. Kong masih ada tadi Petrus. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Masih ada? Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Masih ada? Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Memang ini pendeta ini dia. So bilang akang ini Tuhan Yesus yang khotbah. Ini pendeta Rona ini memang loh ini Yesus khotbah yang saya baca kembali. Ini perkataan Yesus waktu itu. Tinggal satu dan murid-muridnya langsung bereaksi. Kalau begitu siapa yang tuh selamat? Ini kalau mau dengar nih pendeta ini pengkhotbah, nyanda ada orang yang mau selamat. Ini Yesus pengkhotbah. Makanya saudara dengar selama ini khotbahnya siapa? Yang bilang semua orang masuk surga. Siapa? Siapa yang khotbah? Harusnya kau sadar. Berarti selama ini kau sedang tidak sedang mendengarkan firman Tuhan yang benar. Ini Yesus pengkhotbah. Kurang itu tuh mau baking. Ya. So 20 tahun itu tidak dapat baking. Kok kurang satu. Orang itu pulang. Ya. Di sini tulis enggak? Kemudian orang itu pulang. Tidak mau mengikuti Yesus. Sudah lihat? Tadinya engkau mengikuti Yesus. Tadinya engkau pengikut yang setia. Tapi kemudian untuk hal yang kecil. Hanya tinggal satu hal. Tinggal hal yang kecil. Saudara menganggap ini gereja cari-cari persoalan. Pendeta cari, loh baca dengan lengkap sikap Yesus. Bayangkan saudara saya tidak pernah siapkan ini. Dan ini yang mesti disampaikan kepada untuk saudara. Ada di sini yang meremehkan apa yang kau tahu. Sebenarnya hatimu pasti menuduh. Tapi saudara membenarkan diri, cuma itu lekwa. Cuma itu bagaimana? Orang lain lebih sesuai dari ini. Bagaimana engkau mau bandingkan dengan orang lain? Saudara yang dengar firman Tuhan ini, kau yang kemudian sangat tersentuh, ya, tuh lain yang tidak sadar. Biar juga dia yang tidak sadar. Tapi saudara yang tersentuh, sadar. Ini Yesus bilang. Waktu mereka bilang, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Begitu sukarnya masuk surga. Jangan bilang karena saudara ini miskin. Oh, orang kan kok miskin ses. Jadi orang, aduh. Tuh. DP persoalan di sini cinta diri sendiri itu persoalannya.
Kamu miskin. Memangnya ukuran kaya dan ukuran miskin sekarang ini di mana? Mau bilang kaya, sana orang kaya banyak-banyak sekali. Tuh DP doi sunyak terhitung. Nah itu tuh orang kaya. Orang miskin. Saudara miskin so. Napa sana ada tuh lain kurang mau makan pasir dia. Kong dia boleh berbagi akan yang ada pada dia. Pak orang lain. Tuh. Saya lihat saudara yang kali ada video-video ya. Ada yang pura-pura jadi miskin dang. Tuh. Boleh ada ndak ngana $1 for kita. So tahu-tahu ini minta-minta tuh pengemis di jalan. Ini pengemis kasih doi yang ada pada DP kaleng. Napa? Ini for ngana. Nah itu. Jadi ya orang kaya ini yang pura-pura miskin ini kasih pulang. Napa? Tambah deng doi banyak. Tuh. $1,000. Dia yang pusing. Hah? $1,000 iya. Karena bayangkan ngana ini pengemis. Kita minta doi dan dengan kasih pak kita. Sementara saudara yang banyak doi. Tuh. Ibarat tapi doi cuma sedikit. Bilang akan tuh pengemis pedoi cuma itu. Dan dia boleh berbagi. Hati-hati. Tuhan ada di sini. Ya, dan kalau dia bicara. Aduh. Lebih dari apa yang saya bisa pikirkan. Tuh. Yang kan kita ada, harusnya saya mau berkhotbah hari ini bilang Jo. Saya mau berkhotbah tentang perkataan Yesus bahagia. Perkataan Yesus tentang berbahagia. Itu yang saya sudah siapkan. Dan ini yang disampaikan kepada saudara. Tuh. Menurut saudara apa Tuhan tidak tahu hatimu? Tuhan tahu. Jadi ini yang Roh Kudus bawa. Dengar firman Tuhan. Tuh. Jangan pulang seperti kau datang. Pulanglah dengan hati yang dibarui. Tuhan, kurang ini hal kecil ini. Tapi ternyata ini hal kecil ini yang membuat aku selalu kalah. Tuh. Pantas kita lengkali untung, lengkali lebih banyak kalah daripada untung. Rupanya ini DP persoalan. Tuh, karena ada yang aku remehkan. Perintah Tuhan yang aku remehkan. Karena aku selalu berpikir ini hal kecil. Oh, hati-hati. Dia masih memberimu kesempatan. Hari ini masih dapat kesempatan. Tidak berarti kesempatan ini sama dengan kesempatan besok hari. Kau tidak pernah tahu apakah besok hari kau masih punya kesempatan sama seperti hari ini. Oh. Kapan hari bertobatan itu? Hari ini. Bukan besok. Pada hari engkau mendengarkan suara Tuhan. Ibrani bilang. Ya, itu adalah hari perkenanan itu. Hari yang Tuhan tunggu. Kau bertobat. Oh, tahun lalu kau dengar. Dan kau tidak mau mendengar. 2 tahun lalu kau dengar. Dan kau tidak mau berubah. Bayangkan kalau hari ini kau masih diperingatkan lagi. Artinya. Yang sampai ini peringatan terakhir. Jangan remehkan kesempatan untuk bertobat. Oke? Mari kita berdiri.